Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Nurmala. Sekarang kita masuk ke materi komputer akuntansi pertemuan 4. Nah, seperti sudah saya bilang sebelumnya di pertemuan 3, bahwa di pertemuan 3 itu kita cuma tahu ada fasilitas apa aja sih di Zahir, yaitu kemarin kita bahas ada fasilitas menu dan modul. Terus kita cuma bahas di pertemuan 3 itu kayak apa aja sih isinya menu-menu itu dan modul-modul itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi dari menu fasilitas, mengetahui fungsi menu aplikasi dan modul aplikasi di Zahir. Oke, yang pertama fasilitas menu. Kemarin kita udah bahas. Yang pertama ada menu file. Jadi menu file ini sebetulnya buat apa? Ini jika kita ingin mengetahui atau membuat data keuangan baru, atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Lalu di menu yang kedua yaitu menu setting, jadi teman-teman itu bisa men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang, usaha, terus saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program atau application setting. Lalu selanjutnya yaitu di menu tutup buku, ini dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun yang biasa kita kenal dengan nama closing. Nah, terus selanjutnya di menu window, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Jadi kalau misalnya terlalu banyak menu yang dibuka itu biasanya kan bisa nge-lag. Nah, itu bisa ditutup sekaligus dengan menu window ini. Terus yang kelima itu kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran dan pertanyaan kepada PT pihak Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Jadi sebenarnya teman-teman nih misalnya bingung nih lagi pakai, itu bisa langsung ke menu petunjuk untuk bertanya langsung, mengirimkan kritik, saran, email langsung ke PT Zahir Internasional. Lalu selanjutnya yaitu adalah fasilitas modul. Nah, ini agak banyak nih teman-teman nih. Di fasilitas modul yang pertama itu tampilannya kemarin masih ingat nggak apa? Dashboard. Nah, di dashboard ini bisa digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca atau laba rugi, analisis rasio keuangan. Jadi teman-teman juga bisa melakukan analisis rasio keuangan di menu dashboard ini. Dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi misalnya teman-teman punya customer atau atau supplier yang akan jatuh tempo. Nah, itu ada remindernya di menu dashboard ini. Lalu di modul berikutnya yaitu adalah modul data-data. Di modul data-data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Nah, misalnya kemarin tuh ada data nama alamat. Berarti teman-teman kalau mau masukin data nama alamat customer, terus habis itu supplier, nah itu di data nama alamat di bagian modul data-data. Terus atau misalnya mau ngedit pajaknya, nah itu ada di data pajak di bagian modul data-data juga. Atau mau ngedit satuan pengukuran, mau ganti jadi unit atau pieces gitu misalnya ya. Nah itu juga di modul data-data di bagian data pengukuran. Dan terus juga selain itu ada data produk, misalnya teman-teman mau masukin data-data produk yang dijual di perusahaan. Nah itu dimasukinnya di modul data-data bagian data produk. Lalu lanjut ke modul yang ketiga yaitu adalah modul buku besar, di mana modul buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum. Terus transaksi jurnal umum itu apa aja sih misalnya ya, pengen tahu itu misalnya yang terkait penyesuaian barang itu pasti masuknya ke jurnal umum. Terus misalnya jurnal penyesuaian pasti masuknya ke jurnal umum juga. Terus membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Jadi kalau misalnya mau lihat buku besar nih, mau ngecek buku besarnya, nah itu bisa di menu buku besar, di modul buku besar. Terus, nah di sini ada keterangannya ya. Jadi jurnal umum itu untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri seperti transaksi adjusting atau penyesuaian. Gitu. Lanjut ke modul keempat yaitu adalah modul penjualan. Nah ini agak banyak nih teman-teman karena biasanya sering banget dipakai. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan itu pertama jurnal penjualan. Jadi untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Terus lanjut jurnal pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Terus lanjut jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Nah ini untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha.
Lalu lanjut, jurnal penghapusan piutang usaha. Jadi atau biasa kita kenal dengan write off piutang gitu ya. Nah, digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih. Jadi misalnya ada customer yang punya piutang tapi sebetulnya dia udah nggak bisa bayar lagi. Nah, itu bisa kita write off. Nah, terus barang kembali atau return atau atas terjadi pembatalan pesanan. Nah, di sini ada catatannya ya teman-teman. Jangan menginput transaksi penjualan pada modul lain. Kalau penjualan berarti diinputnya di modul penjualan, jangan pada modul lain. Seperti di kas masuk atau jurnal umum, walaupun jurnalnya tidak masalah. Jadi jurnalnya mungkin bisa tetap benar, tapi jangan menginput transaksi penjualan pada modul lain. Nanti karena efeknya apa? Nanti di laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk gitu. Terus catatan yang kedua, jangan menginput transaksi pembayaran piutang pada modul lain juga. Jadi kalau misalnya mau ada pembayaran piutang harus di modul penjualan. Seperti di kas masuk atau jurnal umum, walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk gitu. Ya, jadi semua yang terkait penjualan itu harus diinputnya di modul penjualan. Terus yang kelima yaitu adalah modul pembelian. Modul pembelian ini juga banyak karena 11-12 ya sama modul penjualan ya. Jadi di modul pembelian ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama itu jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Lalu jurnal pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier atau vendor. Lalu jurnal penerimaan kelebihan pembayar hutang usaha untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Terus yang terakhir jurnal penghapusan hutang usaha digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Nah, di sini juga sama catatannya kurang lebih sama kayak sebelumnya yaitu modul pembelian modul penjualan, yaitu yang pertama jangan menginput transaksi pembelian pada modul lain seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan pembelian dan kartu hutang usaha tidak akan terbentuk karena sebetulnya di Zahir ini ada laporan khusus pembelian. Nah, kalau misalnya teman-teman inputnya bukan di modul pembelian, itu tidak akan masuk ke laporan pembelian tersebut. Nah, terus yang kedua, jangan menginput transaksi pembayaran hutang pada modul lain juga, seperti di kas masuk atau jurnal umum, walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan yang ada pada bagian hutang usaha tidak akan terbentuk. Lanjut, modul yang keenam yaitu adalah modul kas dan bank. Di modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya ada kas masuk, kas keluar, atau misalnya masuk ke bank atau secara cash, tapi tidak terkait dengan penjualan dan pembelian, itu masuknya ke modul yang ini. Jadi beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank yaitu pertama transfer kas digunakan untuk melakukan pemindah bukuan dari saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Jadi misalnya nih, kalau kita punya usaha, kita nerima cash. Nah, cashnya udah banyak nih, pasti kan kita transfer ke bank. Nah, itu di modul kas dan bank bagian transfer kas. Ataupun kebalikannya, misalnya kita mau narik uang dari bank untuk ke kas, petty cash gitu misalnya ya. Nah, itu juga di transfer kas. Lalu, kas masuk digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Lalu, ada kas keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir itu ada rekonsiliasi bank. Digunakan untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan atau data di komputer dengan buku bank. Jadi kan biasanya rekonsal ya, kita biasa kenalnya. Kita punya catatan sendiri, bank punya catatan sendiri. Nah, itu kita mau cocokin antara catatan yang ada di perusahaan dengan di bank, itu pakai rekonsal bank. Lalu di modul yang ketujuh itu ada persediaan. Nah, di modul persediaan ini digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, stok opnam, dan penentuan harga jual. Nah, beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan. Yang pertama, jurnal penyesuaian persediaan, yaitu untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan dan lain-lain. Terus ada, nah contoh dari jurnal penyesuaian persediaan ini termasuk misalnya nih, ada ketidakcocokan antara di buku dan fisiknya. Terus misalnya atau di fisiknya itu ada kerusakan barang. Nah, itu harus kita masukin ke penyesuaian persediaan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu jurnal pemindahan barang untuk menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Lalu yang ketiga itu ada stok opnam. Stok opnam digunakan untuk mencucukkan saldo barang antara
buku perusahaan atau data di komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja pasti tahu setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali pasti perusahaan itu ada stok opnam. Nah, ketika stok opnam untuk melakukan itu bisa diceknya atau di inputnya itu di modul persediaan bagian stok opnam. Lalu penentuan harga jual digunakan untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu kita ngitung sendiri manual, itu ada bisa menggunakan modul persediaan bagian penentuan harga jual. Nah, proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan. Setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluar, secara otomatis Zahir Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan. Metode yang digunakan masih ingat nggak teman-teman, ada apa aja nih untuk persediaan? Yaitu ada FIFO, LIFO, dan average. Jadi kalau di di Zahir itu ada 3 jenis metode persediaan yang digunakan. Lanjut, modul yang berikutnya ada modul laporan. Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan di modul-modul sebelumnya. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga ada laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisis rasio, dan laporan lainnya. Jadi semua jenis laporan bisa teman-teman temukan di modul laporan ini. Lalu modul yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah modul search. Nah, di fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik. Berikutnya software akan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Jadi misalnya lupa kemarin tadi kita inputnya di sebelah mana ya, kemarin kita inputnya di sebelah mana ya, itu kita bisa di modul search ini. Nah, itu semua fasilitas menu dan modul yang ada di Zahir Accounting. Fungsi-fungsinya apa aja. Sekian dari saya di pertemuan 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.